Selamat pagi anak-anak. Baik, terima kasih karena pada pagi hari ini masih mau mendengarkan dan mengikuti PJJ Biologi dengan baik. Ya, anak-anak seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan kita sebelumnya, dan Ibu juga sudah membuka sedikit tentang apa itu materi biologi yang akan kita bahas di kelas 11 ini. Jadi kalau begitu kita langsung saja ya masuk ke materi yang pertama, yaitu kemarin tentang apa? Iya, yang kita bahas kemarin adalah tentang sel. Nah, apa sih sel itu anak-anak? Jadi, sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup ya. Jadi kita ini makhluk hidup, baik manusia, binatang-binatang maupun tumbuhan, fungi, monera, protista, monera itu semua tersusun atas sel, unit terkecilnya. Seperti itu ya, kemarin juga kita jelaskan. Tapi yang tidak tersusun atas sel apa? Hanya satu, yaitu virus. Kenapa? Sudah kita bahas juga di pertemuan pertama kita. Baik, nah jadi apa sih sel itu sebenarnya? Kemarin juga Ibu sudah menjelaskan sedikit ya tentang pengertian dan sejarah dari sel. Nah, kalau kita mau ingat lagi, review lagi, jadi sel itu adalah unit struktural terkecil yang merupakan unit pertumbuhan gitu ya. Jadi kenapa kita bisa besar, bertambah tinggi, volume badan kita membesar, itu karena memang sel-sel kita yang terus melakukan pembelahan, pertumbuhan gitu ya. Kemudian sel merupakan pembawa sifat genetika gitu ya. Jadi kenapa kita ini bisa mirip sama ayah atau sama ibu kita? Ya berarti karena sel dari ayah dan ibu, sel induk terbawa ke dalam sel kita. Nah, balik lagi kalau sifat genetika, ada resesif, ada dominan. Jadi yang mana yang dominan itu yang muncul di diri kita. Mana yang resesif dia akan ya resesif terdalam gitu ya, tidak muncul kayak gitu. Oke, nah itu tadi tentang penjelasan pengertian dari sel, dan sel itu juga berasal dari sel sebelumnya kayak gitu ya. Kayak kita ini kan berasal dari sel ayah dan ibu, jadi berasal dari sel sebelumnya gitu. Oke, kita langsung aja, ini kemarin sudah kita bahas. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah struktur dan fungsinya gitu. Kalau kita kemarin atau mungkin Ibu sempat ngasih tahu ke kalian, kalau kita ngomongin sel, silakan kita analogikan, bayangkan sel itu adalah semangkok mie ayam bakso gitu ya, semangkok mie ayam bakso. Udah dibayangin? Nah, kalau kita bedah satu-satu dulu ya, kalau misalnya kita ngomongin semangkok mie ayam bakso kan berarti dari luar dia berarti punya mangkok. Nggak mungkin kan makan mie ayam pakai bungkus nasi gitu ya. Nah, mangkoknya itu kita sebut sebagai membran selnya gitu ya, membran selaput pelindung pada sel itu sendiri. Jadi kan sel itu seperti yang disampaikan oleh penemu bahwa sel adalah suatu ruang kosong. Tapi ternyata di dalam sel itu kan ada nukleus, kemudian ada cairan sitoplasma yang merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Nah, kalau dibilang sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, berarti siapa yang melakukan reaksi-reaksi kimia tersebut? Nah, itu kita ibaratkan di mie ayam mangkok mie ayam bakso gitu ya. Nah, tadi mangkoknya adalah membrannya, selaput pembungkusnya gitu ya. Kemudian masuklah kita ke bagian dalam dari mie ayam, itu ada apa aja? Sudah pasti kita akan menemukan adanya mie ya, pasti ada mie-nya dong, yang punya peran juga kan sebagai karbohidrat gitu ya. Kemudian ada suir-suir ayam, kemudian ada daun bawang, kemudian ada bawang goreng. Nah, kemudian yang terakhir mie ayam bakso, berarti ada baksonya gitu ya. Nah, kalau kita bedah satu-satu, baksonya itu ialah nukleus. Nah, namanya mie ayam pasti pakai kuah. Kalau nggak pakai kuah namanya mie yamin, ya kan? Nah, kalau misalnya mie ayam yang pakai kuah, berarti kuahnya itu merupakan apa? Merupakan cairan sitoplasma. Jadi tadi ketika kita bicara semangkok bakso mie ayam bakso itu,
kan terdapat cairan sitoplasma yang merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Nah, siapa yang melangsungkan reaksi kimia tersebut ialah yang disebut sebagai organel sel. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kita hari ini. Nah, ini ya anak-anak ya. Jadi, kalau kita bicara dari dua sel ini tadi udah Ibu jelaskan bedanya apa ya kedua sel ini. Jelas terlihat keduanya adalah yang satu ini adalah sel yang sel yang tidak memiliki membran pada inti selnya. Kita bisa lihat di dalam inti sel itu, di dalam nukleus itu kan terdapat DNA ya yang sebagai pembawa sifat genetika gitu ya. Kalau kita lihat dari sel ini, di sel ini tidak terdapat membran sel pada intinya. Membran intinya, dia tidak punya pembungkus dari saput inti gitu, sehingga organisme ini disebut sebagai organisme prokariotik ya. Ingat kan kemarin waktu kita kelas 10, berarti organisme apa yang termasuk sebagai organisme prokariotik? Betul banget tuh, yang jawab barusan siapa ya? Iya, bakteri. Kemudian kita lihat sebelahnya, yang ini adalah organisme yang inti selnya apakah kita bisa lihat DNA-nya terurai bebas seperti yang ada di gambar ini? Tidak ya. Kenapa? Karena DNA-nya terbungkus pada selaput inti sel yang sehingga dikatakan organisme ini adalah organisme yang memiliki membran pada inti selnya, punya selaput pembungkus pada inti selnya, sehingga organisme ini disebut sebagai organisme eukariotik. Nah, siapa aja yang termasuk organisme eukariotik yang memiliki membran sel pada intinya? Berarti ada hewan, tumbuhan, fungi, dan protista gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini kemarin sudah Ibu bahas. Nah, ini yang kemarin Ibu minta kalian untuk mencari ya, jadi tugas kalian. Jadi perbedaannya organel-organel yang dimiliki pada sel hewan dan sel tumbuhan itu apa sih? Gitu ya. Organel itu kalau ibarat tubuh kita ya organ-organ itu. Dalam tubuh kita kan paling banyak 90% adalah air ya. Nah, di dalam situ kan air itu kan digunakan sebagai untuk reaksi kimia, juga darah gitu ya, sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Dan ada yang melangsungkan reaksi kimia tersebut, itu organ-organ. Nah, sama seperti tumbuhan dan organel-organel yang ada pada sel gitu. Ada apa aja? Nah, kita akan bedah satu-satu pada kesempatan kali ini. Oke, dari gambar ini teman-teman bisa lihat ya bahwa pada gambar ini ada dua sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan dan sel tumbuhan terlihat sekali jelas perbedaannya dari struktur keluarnya. Yaitu apa? Yaitu pada sel hewan ini tidak memiliki apa? Benar, itu tadi siapa tuh ya yang ngomong tuh? Ya, tidak memiliki sel dinding sel. Sedangkan pada tumbuhan jelas terlihat ada struktur yang kokoh, kuat, sebagai penunjang, sebagai penyokong gitu ya, yang disebut sebagai dinding sel gitu ya anak-anak ya. Nah, kita akan bahas struktur dari luarnya dulu nih gitu ya. Dari luar kita bisa lihat selain kita abaikan dinding sel ya, berarti sel baik hewan maupun tumbuhan itu punya sel pembungkusnya, yaitu merupakan yang disebut sebagai membran sel. Ini kita bisa lihat ya, ini adalah membran sel. Di dalam sini, inilah membran sel pada sel tumbuhan. Jadi setelah dinding sel, terdapat lapisan membran sel, baru ketemu sama sitoplasma yang terdapat organel-organelnya. Kayak gini gambarnya. Paham ya anak-anaknya? Jadi, ketika tadi kita membahas tentang struktur yang mau kita bicarakan dari luar ke dalam, dari suatu sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, keduanya memiliki yang disebut sebagai membran plasma gitu ya, atau membran sel. Jadi jangan bingung ya, kalau dari tadi perasaan Ibu ngomongin membran sel-sel terus, tapi kok sekarang muncul ada kata plasma. Jangan bingung, jadi sama aja membran sel maupun membran plasma. Nah, apa sih fungsi dari membran plasma ini atau membran sel ini? Namanya membran berarti kan selaput pembungkus ya, selaput pelindung. Berarti yang pertama dia fungsinya sebagai pelindung. Supaya apa? Supaya isi sel tidak keluar. Kalau kita ibaratkan, analogikan tadi dengan mie ayam, kalau misalnya mie ayamnya nggak pakai mangkok, udah dia berkuah kan, udah pasti luber kemana-mana kan. Nah, yang kedua, sebagai tempat mengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel atau keluar sel gitu ya, sehingga
membran sel ini itu merupakan membran yang memiliki sifat selektif permeable. Jadi tidak semua zat bisa melintasi atau bisa keluar masuk dari membran plasma ini, gitu ya. Nah, makanya dia sebagai pengatur gitu, dan biasanya yang berukuran lebih kecil gitu ya, lebih kecil dari si membran itu yang bisa keluar masuk bebas. Tapi apabila yang ukurannya besar butuh bantuan siapa? Nanti kita akan lihat di strukturnya. Sehingga ini disebut sebagai selective permeable ya, sifat tersebut. Nah, susunannya tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, protein ini merupakan salah satu senyawa kimia yang nanti punya peran penting dalam membantu proses pertukaran zat yang ada di dalam sel, terdapat di membran sel tersebut. Nah, ini gambarnya. Membran sel ini disebut sebagai membran fosfolipid. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kimia, secara kimianya fosfolipid itu kan berarti terjadi ikatan yang kovalen antara senyawa fosfat dengan lipid atau turunan dari lemak gitu ya. Nah, inilah gambarnya itu gitu ya anak-anak ya. Membran sel ini atau membran plasma ini merupakan membran yang memiliki dua lapisan gitu ya, lapisan lemak dan lapisan fosfat, sehingga disebut sebagai membran bilayer gitu. Nah, kita bisa lihat nih, yang mana lipidnya, yang mana fosfatnya. Nah, kalau kita lihat ya dari gambar di sini ya, kita turunin dulu muka ini ya, biar terlihat gitu. Jadi bagian ini adalah bagian dari lipid ya. Ini adalah bagian dari lipid yang bulat-bulat ini, dan yang seperti rantai-rantai tangan-tangan ini adalah fosfatnya gitu ya. Nah, fosfolipid ini sifatnya ada dua, hidrofobik dan hidrofilik gitu ya. Dibilang hidrofilik berarti kalau hidrofilik, hidro kan dari kata air, filik dari kata feel, suka gitu ya, berarti suka air. Nah, siapa yang suka air gitu? Nah, berarti yang suka air, yang bisa menerima air itu adalah lipid. Lipid ada di atas. Nah, ini adalah struktur kepala. Kalau dari fosfolipid itu sendiri, ini adalah struktur kepalanya tersusun atas lipid, dan ekornya tersusun atas fosfat. Fosfat ini sifatnya hidrofobik, takut air, makanya dia letaknya di dalam nih gitu. Nah, kemudian ada dia berikatan kan, namanya dia tadi kan tersusun atas protein, karbohidrat, dan lemak. Protein yang mana? Nah, ini nih protein integral. Integral ini yang menembus langsung ke antara lipid dan fosfatnya gitu ya. Kemudian ada juga protein perifer, ini nih yang ada di permukaan permukaan gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada susunan karbohidrat nih, makanya ini disebut sebagai glikoprotein nih, bagian yang di sini nih. Karena apa? Karena glikoprotein berarti terjadi ikatan kovalen antara karbohidrat. Kenapa? Karena ini kan berikatan dengan karbohidrat. Ini adalah karbohidrat yang menempel, berikatan dengan struktur protein perifer, sehingga struktur ini disebut sebagai glikoprotein. Itu. Kemudian ini glikolipid. Kenapa? Coba kalau kita ibaratkan sama yang di sini, berarti sama dong. Ini gliko atau glukosa atau karbohidrat yang berikatan kovalen dengan struktur lipid. Oke, teman-teman, yang kedua yang akan kita bahas, ini belum membahas tentang organel ya, gitu. Jadi apa yang dimiliki? Tadi kita sudah lihat bahwa suatu sel, baik tumbuhan maupun sel hewan, itu memiliki membran plasma atau membran sel. Dan yang kedua, pasti punya inti sel ya, sebagai pengatur gitu ya. Punya apa aja? Dia punya membran nukleus, itu berarti merupakan organisme eukariotik gitu ya. Punya anak inti, punya cairannya. Seperti itu. Fungsinya, ini kita bisa lihat di sini, sebagai pengendali seluruh aktivitas sel, sama kayak otak ya. Otak itu kan sebagai pusat, berarti semua diatur di inti sel. Mengeluarkan RNA, berarti nanti yang akan sebagai pembentukan protein itu dibantu atau diinstruksikan oleh inti sel. Lalu sebagai pengatur pembelahan gitu ya, makanya kenapa kita bertumbuh, berkembang, karena kan sel itu membelah. Nah, siapa yang menginstruksikan, siapa yang mengatur? Nah, itu ialah inti sel. Yang keempat, sebagai pembawa informasi genetika. Nah, tadi yang bilang bahwa inti sel, bahwa sel itu merupakan pembawa sifat genetik, ya di mana diaturnya? Di mana, siapa yang menginstruksikannya? Inti sel atau nukleus. Jadi bingung ya? Nah, ini gambarnya. Ini gambar nukleus. Dia itu berdekatan gitu ya dengan
organel yang ada di sekitarnya ini gitu ya. Nah, ini strukturnya, itu nukleusnya ini dengan tadi membran intinya, membran inti selnya ini nukleolus gitu ya, ini nukleus gitu. Nah, yang ketiga, cairan tadi, cairan sitoplasma tadi. Cairan sitoplasma tadi itu sebenarnya apa sih? Ya, itu adalah cairan yang sifatnya koloid, jernih dan homogen gitu ya. Dibagi dalam 2 zona, ektoplasma dan endoplasma, berarti yang ada di dalam plasma ataupun yang ada di luar sel gitu ya. Kemudian merupakan sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Sekarang kita masuk ke organel-organel yang berperan yang ada di dalam sitoplasma gitu ya. Yang pertama yang berdekatan dengan nukleus tadi ialah retikulum endoplasma. Tadi kalau kita lihat di gambar ini, nah gambar ini kan nukleus ya. Nah, ini adalah si retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu terdapat 2 struktur, teman-teman. Ada struktur kasar dan ada struktur halus. Kalau struktur kasar, apa yang membedakan dengan yang struktur halus? Struktur kasar itu atau yang dikenal dengan RE kasar, ini nih, RE kasar nih. Yang ini, berarti RE kasar itu adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Jadi ada organel yang menempel pada organel retikulum endoplasma, yaitu ialah ribosom. Nah, kemudian yang kedua ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus ini yang namanya aja halus, berarti dia tidak ditempeli apapun gitu ya. Dia tidak ditempeli oleh ribosom sehingga disebut sebagai retikulum endoplasma halus. Fungsinya teman-teman bisa baca di sini ya. Sebagai penampung, penyalur sintesis protein, sintesis lemak, glikogen. RE kasar sebagai pembentuk fosfolipid tadi, membantu untuk membentuk membran gitu ya, kemudian menyalurkan bahan genetik dari inti sel ke sitoplasma kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini dia gambarnya yang lebih jelas. Ini yang kasar, RE kasar, ini yang RE halus. Ribosom nih yang bintik-bintik ini nih, gitu ya, yang menempel pada retikulum endoplasma. Oke teman-teman, yang kedua kita masuk ke kompleks Golgi, aparatus Golgi atau badan Golgi itu sama ya. Jadi jangan bingung kalau ketemu dengan ketiga kata tersebut. Nah, badan Golgi ini adalah merupakan organel yang lanjutan dari RE gitu ya. Kalau tadi kita bicara RE itu kan tadi ketika RE kasar ditempeli ribosom itu nanti kita akan masuk ke pengertian ribosom, tapi Ibu jelaskan di awal dulu. Ribosom ini fungsinya adalah sebagai pembentuk protein, mensintesis protein. Nah, hasil sintesis protein yang dibentuk oleh ribosom di dalam RE kasar ini itu disimpan atau ditampung di retikulum. Kemudian setelah ditampung di retikulum, kemudian retikulum ini protein yang tadi dimasukkan ke dalam gelembung atau vesikula yang dihasilkan oleh badan Golgi ini, gitu, vesikula transport dari RE gitu ya. Jadi dibawalah protein ini dalam bentuk dimasukkan ke kantong vesikula ini. Kemudian di badan Golgi protein tadi diapain? Protein tadi itu direaksikan gitu ya. Kalau teman-teman bisa baca di buku paketnya, ini ada nih di halaman 11, direaksikan dengan zat-zat lain, diantaranya direaksikan dengan glioksilat atau berupa turunan gula sehingga menjadi glikoprotein. Maka kalau dari fungsinya disebut sebagai membran fungsi dari badan Golgi ini merupakan sebagai pembentuk membran plasma gitu ya, dan juga nanti akan membentuk dinding sel pada tumbuhan kayak gitu. Kenapa? Karena akan menjadi glikoprotein, akan membentuk glikoprotein tadi yang kita bahas di awal, yang merupakan struktur penyusun pada membran plasma kayak gitu. Nanti membran plasma akan membuka atau pecah untuk mengeluarkan protein tersebut dari dalam sel keluar sel. Itulah fungsi dari badan Golgi yang punya membawa kantong-kantong protein kayak gitu. Jadi sebenarnya badan Golgi itu kayak seperti tempat transport aja dari RE ke membran kayak gitu ya. Teman-teman bisa lihat di gambar yang di sini gitu. Kemudian kalau pada tumbuhan, badan Golgi ini disebut sebagai diktiosom gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya badan Golgi adanya di mana? Ya ada di hewan, tapi kalau di tumbuhan disebutnya diktiosom. Punya fungsi yang sama? Iya gitu. Ketiga, ribosom, ini yang tadi kita bahas gitu ya. Ribosom itu ada ribosom bebas dan ada ribosom yang menempel pada RE kayak gitu ya. Fungsinya sama-sama sebagai sintesis protein.
Keempat ada lisosom gitu. Lisosom ini adalah merupakan organel pencerna gitu. Dia nanti mencerna makanan, mencerna bakteri yang masuk, mencerna zat-zat atau organel-organel yang rusak di dalam sel gitu. Jadi dia pembersih lah pokoknya. Nah, ini bekerja sama dengan badan Golgi, teman-teman, gitu ya. Badan Golgi kan mengeluarkan vesikula ya, atau kantong tadi. Jadi, misalnya nih, kita bahas pertama, lisosom primer dihasilkan oleh badan Golgi, kemudian lisosom berfusi atau berikatan gitu ya dengan endosom gitu ya. Jadi dia membentuk suatu bagian gitu ya dari dalam tubuhnya sendiri, dia membentuk endosom itu. Kemudian ketika molekul-molekul kecil hasil pencerahan berdifusi ke dalam sitoplasma. Nah, ini kalau misalnya ada zat asing, ada bakteri, ada sel yang rusak kayak gitu, dicerna oleh lisosom. Bisa dalam bentuk banyak hal, bisa dalam bentuk dimakan, difagosit gitu ya, lalu dikeluarkan melalui membran ekstraseluler ini gitu, teman-teman ya. Jadi intinya lisosom itu sebagai organel pencerna gitu. Ini hanya terdapat pada sel hewan ya, terdiri atas enzim pencerna atau hidrolitik gitu yang dikemas dalam satu kantong bermembran, berasal dari badan Golgi, berfungsi menghancurkan bakteri yang membahayakan atau merupakan pencerna bagi zat-zat asing atau sel-sel yang rusak gitu ya, zat-zat yang rusak di dalam sel gitu. Ini ya dengan cara memfagositosis atau menelan gitu. Teman-teman, lanjut ya, yang kelima yang akan kita bahas adalah badan mikro. Jadi badan mikro itu mirip sifatnya seperti lisosom gitu ya, sebagai intinya pencerna atau penghancur gitu ya, zat-zat yang sudah tidak digunakan atau berbahaya di dalam suatu sel. Nah, kalau pada hewan, badan mikronya itu disebut sebagai peroksisom ini ya, peroksisom. Tapi kalau pada tumbuhan disebut sebagai glioksisom gitu. Nah, peroksisom dari namanya aja udah peroks gitu ya, berarti ada kaitan dengan enzim atau bagian peroksida gitu. Nah, jadi fungsinya peroksisom itu dia bekerja sama atau memiliki enzim katalase yang fungsinya untuk mengkatalis. Mengkatalis kan berarti memecah ya, memecah atau merombak hidrogen peroksida yang kalau di dalam tumbuhan itu, di dalam tubuh itu merupakan racun, menjadi air dan oksigen, sehingga bisa digunakan oleh sel sebagai digunakan untuk memperoleh energi kayak gitu, teman-teman. Nah, peroksisom ini ada di mana? Ada pada sel hati, ada di sel ginjal gitu ya, yang dimana terdapat sebagai penawar-penawar racun ya, teman-teman ya. Hati itu kan penawar racun, ginjal juga pengatur kadar. Jadi kalau misalnya racun ya harus dibuang gitu. Contohnya ya adalah yang ada pada urin, yaitu amonia. Amonia itu kan racun, dia harus dibuang kayak gitu. Hasil perombakan dari protein, jadi dia harus dibuang. Gak boleh ada kandungan amonia itu di dalam ginjal kita, berarti tandanya ginjal kita rusak kalau tidak terbuang gitu. Jadi kemudian glioksisom ini terdapat hanya pada tumbuhan. Fungsinya apa? Sebagai jaringan penyimpan lemak biji tumbuhan. Fungsinya menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula. Berarti bisa membantu proses kebutuhan energi pada tumbuhan gitu kan. Menjadi gula itu kan, gula kan atau karbohidrat merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis gitu ya. Nah, yang keenam ini sudah terkenal banget, famous banget di perselan gitu ya. Oke, mitokondria. Mitokondria itu udah tahu dong pasti sebagai berfungsi sebagai respirasi atau tempat terjadinya proses pernapasan sel. Nah, sel juga bernapas, teman-teman. Bukan hanya kita aja, bukan cuma manusia, hewan, tumbuhan itu bernapas, enggak, tapi selnya duluan yang butuh oksigen itu, maka kita bernafas kayak gitu. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Nah, energi pada sel itu disebut sebagai ATP, adenosin trifosfat gitu, teman-teman ya. Jadi kalau ada dengan ATP itu berarti ngomongin satuan dari energi pada sel gitu. Jadi reaksi respirasi sel itu ada dua. Nanti kita akan bahas ini di kelas 3 ya gitu. Jadi ada dua, ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Itu udah pernah bahas sih waktu kita kelas 10 kemarin. Namanya aerob berarti membutuhkan oksigen gitu ya. Kalau membutuhkan oksigen berarti ada banyak hal yang dilakukan untuk menghasilkan oksigen
bisa dari pembelahan sel, bisa untuk pembentukan protein gitu ya, itu berarti membutuhkan oksigen. Tapi kalau misalnya terjadi respirasi secara anaerob atau tanpa membutuhkan oksigen, yaitu tadi misalnya yang terjadi adalah fermentasi, atau yang terjadi adalah pembentukan alkohol atau pembentukan asam laktat. Kalau misalnya asam laktat banyak di sel-sel otot kita, di tubuh kita, yang sehingga menyebabkan badan kita menjadi pegal-pegal gitu. Makanya kenapa kalau kita habis olahraga, kita pasti kalau habis olahraga yang intensitas tinggi ngos-ngosan gitu ya, karena sel kita itu membutuhkan oksigen yang banyak gitu untuk merecovery kehabisan oksigen di dalam sel, di dalam mitokondria, sehingga mitokondria segera membentuk atau menghasilkan ATP untuk pemenuhan energi di dalam tubuh kita. Seperti itu teman-teman. Nah, di dalam mitokondria berdasarkan strukturnya, dia juga memiliki cairan gitu di dalamnya ya. Jadi dia terdiri atas membran dalam yang merupakan penghalang utama. Sitosol itu cairan dalam sel, organel sel ya. Kemudian enzim mitokondria gitu. Matriks, nah inilah matriks cairannya. Ruang yang dikelilingi oleh membran dalam mengandung beberapa enzim yang digunakan untuk respirasi sel, juga mengandung ribosom dan DNA. Nah, teman-teman, for your info, DNA yang terdapat pada mitokondria itu hanya diwariskan dari ibu. Kalau misalnya teman-teman di sini sudah ada yang buka rekening gitu ya di bank, pasti yang diminta itu bukan nama ayah gitu, bukan nama bapak, tapi yang diminta adalah nama ibu. Kenapa? Karena sebenarnya pada proses fertilisasi, yaitu adalah sel sperma bertemu dengan sel telur, sel sperma itu punya mitokondria, tapi terdapat pada apa? Terdapat pada bagian leher dan ekor. Karena kenapa? Karena sel sperma itu kan bergerak untuk menembus sel telur. Nah, tapi yang membuat dia bisa bergerak itu adalah adanya mitokondria. Nah, mitokondria itu hanya terdapat di bagian leher dan di bagian ekor pada sel sperma. Nah, di bagian akrosomnya yang dibentuk oleh badan Golgi tadi, itu tidak memiliki mitokondria. Sehingga ketika berhasil menembus sel telur, kan yang masuk adalah akrosom. Leher dan ekornya tidak ikut menembus, sehingga dan di sel sperma, di sel telur pun juga punya mitokondria kayak gitu. Jadi yang diwariskan hanya dari ibu. Jadi kalau mau ngecek nih, kamu tuh bener anak mamahmu atau bukan, ya dari DNA yang ada di mitokondria kayak gitu penjelasannya ya. Nah, ini yang ada ribosom juga, ada DNA juga di sana ya. Nah, yang ketujuh, ya G itu 7 apa 6 ya? FG ya 7 ya. Nah, yang ketujuh adalah plastida. Jelas dong kalau plastida berarti hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Plastida itu kan merupakan zat ini ya, zat warna gitu ya, zat warna yang menyebabkan suatu tumbuhan itu memiliki pigmen warna gitu ya, zat pigmen gitu. Ada leukoplast, kromoplas, dan kloroplas. Yang dikenal apa? Iya, kloroplas ya, zat hijau daun. Kenapa dibilang zat hijau daun? Karena memiliki klorofil. Teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, ini bagian-bagian dari kloroplas. Nah, kita akan bahas ini di kelas 3. Ke-8, vakuola. Vakuola ini adalah tempat penyimpanan, teman-teman, ya. Di hewan punya, tapi ukurannya kecil gitu. Dan di tumbuhan itu ada besar. Kenapa? Karena sebagai tempat penyimpanan sisa metabolisme, tempat penyimpanan cadangan makanan, tempat penyimpanan pigmen khususnya. Jadi pigmen-pigmen warna itu disimpan di vakuola. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, inilah vakuola pada sel tumbuhan gitu. Ke-9, sentriol. Sentriol ini merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Ini yang nanti punya peran dalam pembelahan sel gitu ya. Nah, ini dia sentriolnya, yang ini nih. Ini adalah sentriol, ini berfungsi sebagai pembelahan. Jadi ketika satu sel memiliki sentriol, nanti dia sentriol itu kan kayak seperti bulatan gitu ya, bulatan tabung gitu. Nanti dia akan menuju ke kutub yang berlawanan dalam satu sel itu. Ketika sudah berada dalam kutub yang berlawanan, nanti dia akan membentuk benang spindle ini nih. Nanti yang akan kita pelajari di pembelahan sel gitu. Berfungsi dalam pembelahan
kemudian berperan dalam pergerakan atau penyusunan silia atau flagela apabila bagi sel yang punya silia atau flagela gitu ya. Kemudian memiliki mikrofilamen, benang serabut-serabut mikro gitu ya, yang tersusun atas protein aktin dan protein miosin. Ini untuk pergerakan sel otot kita. Nah, kita akan bahas nih di sistem gerak. Seru banget deh kelas 11. Sitoskeleton ini adalah kerangka gitu ya, yang berarti pembentuk sel, pembentuk dinding sel gitu. Nah, yang keempat, tadi kan kita udah bahas ya, membran sel dipunyai sama semua. Kemudian baik sel tumbuhan maupun sel hewan maksudnya ya. Lalu ada nukleus, lalu ada sitoplasma, dan yang keempat adalah dinding sel. Ini yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Berarti sebagai apa namanya? Ya dinding gitu ya, sebagai pembentuk, pemberi bentuk, pelindung gitu ya. Tersusun atas karbohidrat juga, tapi karbohidratnya terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin gitu ya. Makanya yang menyebabkan kayu itu bisa keras karena apa? Karena punya selulosa kayak gitu. Karena adalah struktur dari dinding sel ya yang ada pada sel tumbuhan gitu. Jadi dinding sel itu namanya aja sel itu kan struktur terkecil ya. Nah, bagaimana bisa akhirnya ada sebuah pohon, ada daun gitu ya. Daun itu kan merupakan organ gitu. Berarti merupakan kumpulan dari sel-sel, kumpulan dari jaringan-jaringan akhirnya membentuk organ gitu. Nah, inilah awal mulanya. Jadi ini satu sel yang sudah ada dinding selnya, kemudian berkumpul gitu ya, antar dinding sel berkumpul. Nah, setiap dinding sel ini itu punya celah yang akan punya peran penting sebagai tempat pertukaran gitu. Nah, ini adalah yang disebut sebagai pit gitu ya, celah pitnya itu yang ada pada dinding sel. Nah, ini di sini terdapat plasmodesmata, namanya aja plasmo, berarti terdapat cairannya, jembatan berupa cairan yang sebagai jembatan gitu ya, kalau misalnya ada pertukaran dari dinding sel yang satu ke dinding sel yang lainnya, seperti itu. Nah, inilah struktur ininya ya untuk sel tumbuhan yang cakepnya istilahnya gitu ya. Yang hijau-hijau ini itu tadi adalah mitokondria. Mitokondria itu kan tadi mitokondria kloroplas gitu ya, kloroplas. Jadi kan terdapat pigmen hijau daun, zat hijau daun. Nah, ini mitokondrianya gitu. Ini nukleus. Di sini ada retikulum endoplasma kasar, ini retikulum endoplasma halus. Kemudian ini badan Golgi, lalu ini ada peroksisom, glioksisom ya, kayak gitu ya. Ini ada glioksisom, kemudian ada ribosom, lalu ada lisosom, gitu. Nah, pembelahan sel, tadi kan sedikit Ibu bahas tentang pembelahan sel ya. Jadi pembelahan sel ini merupakan proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua, kayak gitu. Pembelahan sel ini terjadi dengan dua cara, secara amniotik, amitotik, dan mitotik gitu ya. Amitotik itu maksudnya pembelahan secara langsung tanpa tahapan, pembelahan biner gitu ya. Jadi dari satu membelah jadi langsung jadi dua gitu ya. Pembelah biner itu yang kita temui pada bakteri, ada konjugasi, kemudian ada transformasi, itu kan termasuk pembelahan pada bakteri gitu ya. Lalu mitotik ini pembelahan secara tidak langsung dan melalui tahapan-tahapan, yaitu merupakan pembelahan mitosis dan meiosis. Ini yang dimiliki pada sel organisme yang eukariotik, tumbuhan, hewan, ini mengalami peristiwa pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Siklusnya berapa lama? Berlangsung selama 24 jam. Terdiri dari apa aja? Ada tahap interfase dan tahap mitotik. Tahap interfase atau tahap peralihan peristirahatan, interfase persiapan gitu ya. Persiapan sel menuju ke pembelahan. Nah, persiapannya aja itu terjadi dengan 3 tahap gitu ya. Ada gap 1 atau disebut sebagai G1, ini merupakan proses pertambahan volume gitu ya. Jadi sel itu untuk membelah itu dia harus cukup matang dulu baru dia bisa membelah kayak gitu. Lalu proses sintesis, apa yang disintesis, apa yang dibentuk, yaitu terjadi sintesis protein, harus cukup dong untuk sebagai pembentukan sel itu sendiri kan butuh protein. Kemudian terjadi replikasi DNA gitu ya. Kenapa ada replikasi? Jadi kalau misalnya sel ini kan pasti setiap sel punya DNA. Kalau dia membelah, otomatis sel yang ini harus membawa DNA juga. Jadi DNA-nya itu harus terjadi replikasi dulu baru bisa membelah gitu. Lalu ada tahap yang ketiga, gap 2. Gap 2 itu adalah proses pembentukan organel. Jadi organelnya juga harus lengkap,
baru bisa terjadi pembelahan. Nah, masuklah ke tahap setelah gap 1 sintesis, gap 2 jadi beres gitu ya, itu istirahatnya sel ya, tapi sebenarnya mereka tetap bekerja gitu. Nah, jadi yang kedua itu tahap mitotik. Tahap mitotik itu tadi proses pembelahan inti sel dan sel dibagi menjadi tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini nanti akan lebih dalam lagi di kelas 3 kita akan bahas ini. Nah, inilah penjelasan gampangnya gitu ya. Tahap G1 berarti growth and normal metabolic role. Berarti di sini ada tahap pertumbuhan, tahap penambahan volume. Sintesis adalah tahap replikasi DNA, sintesis protein. Kemudian G2 ini perkembangan lagi dan persiapan menuju tahap mitosis. Kemudian masuklah ke tahap mitosis yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini harus urut ya, karena memang tahapan. Jadi nggak boleh loncat-loncat. Ini perbedaan untuk khususnya pembelahan sel secara mitotik tadi ya, kan dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan mitosis dan tahapan meiosis. Perbedaannya apa? Mitosis itu adalah pembelahan sel yang anakannya hasil dari pembelahan tersebut sama dengan induknya dari segi jumlah kromosomnya khususnya. Jadi kalau misalnya tadinya induknya, misalnya zigot, kan sel sperma dan sel telur melebur menjadi satu membentuk zigot. Nah, zigot ini kan berarti sel sperma membawa 1 kromosom. Sel telur memiliki 1 kromosom juga. Melebur otomatis zigot memiliki berapa? Iya, benar, 2 kromosom atau yang disebut sebagai diploid kayak gitu ya. Nah, ketika mitosis zigot ini membelah secara mitosis membagi 2, membagi 4, 8, 16, 32 dan seterusnya, kan kelipatannya kelipatan 2 ya, pembelahan itu. Nah, hasil anakan pembelahan tersebut masih membawa jumlah kromosom yang sama, yaitu membawa kromosom 2 gitu, atau disebut sebagai diploid. Nah, kalau meiosis itu artinya sel anakannya mengalami pengurangan jumlah kromosom. Kalau tadinya zigot tadi memiliki 2 kromosom atau yang disebut sebagai diploid, ketika dia sudah mulai membentuk perkembangan dari sel kelamin, kan pembelahan meiosis itu hanya terjadi pada pembelahan untuk pembentukan sel kelamin. Nah, pembelahan sel kelamin dia akan menghasilkan atau bereduksi jumlah kromosom yang tadinya 2 diploid akan tereduksi menjadi 1 kromosom sehingga disebut sebagai haploid. Nah, ini jelasnya ini di sini ya, Ibu Gami kasih tabel. Jadi perbedaan mitosis dan meiosis dari jenis sel, ini mitosis itu adalah sel tubuh, bentukan pertumbuhan perkembangan tubuh kita gitu ya, terjadi prosesnya secara mitosis, jadi sama. Tapi ketika pembentukan sel kelamin, ini menghasilkan sel gamet gitu ya, membentuk sel telur, membentuk sel sperma, itu melakukan pembelahannya dengan cara meiosis. Kemudian pembelahan pada mitosis itu berlangsung 1 kali, meiosis itu 2 kali. Makanya nanti kalau kita belajar tahap pembelahan itu ada meiosis 1, ada meiosis 2, kayak gitu. Jumlah sel anakannya tadi karena jumlahnya sama, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Tapi meiosis kan jumlah 2 kali. Tadinya kan 1 jadi 2, ya 2 akhirnya membelah lagi kan menjadi 4 kayak gitu. Kalau ada papan tulis enak nih Bu gambar-gambar, tapi maaf ya nggak ada papan tulis. Sifat sel anakan tadi ya, karena dia mitosis tidak sama dengan induknya, jadi sama-sama diploid. Kalau meiosis itu terjadi reduksi kromosom sehingga berkurang dari diploid menjadi haploid. Tujuannya ya berarti mitosis itu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ya kamu jadi tinggi, kamu jadi melebar volume badanmu, tumbuhan jadi tinggi, panjang, kayak gitu ya. Dan kalau meiosis ya untuk pembentukan gamet sel, makanya disebut sebagai gametogenesis. Oke, selesai materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami, berarti pertemuan selanjutnya kita post test. Oke, bye, sampai ketemu lagi.